Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan. Baik-baik, sehat Mas Tony ya. Bagaimana Alhamdulillah hari sehat ini? walafiat. Banyak orang yang kena Omikron ini, tapi sepi. Jalan Jakarta kan terasa lebih sepi sekarang ini. Begitu kan Mas Tony ya? Iya, begitu. Gitu ya. Begitulah 3 hari ini mulai sepi. Betul. Mudah-mudahan mereka rupanya dengar kata gubernurnya ini. Entah gimana ini. Orang yang satu ini lagi disorot-sorot ini ke mana-mana. Mas Tony juga bikin tulisan apakah akan dilamar atau melamar. Apa yang terjadi? Ini barusan saya baca berita tentang Musni Umar. Katanya ada perubahan. Apakah bisa berharap kepada seorang Anies Baswedan terhadap negeri yang sedemikian besar ini, atau macam mana Mas Tony dalam pemerhatian bangsa ini? Silakan Mas Tony awalan. Iya, kita nggak mesti melihat seseorang itu dari track record-nya. Kalau kita melihat siapapun itu, lihat track record-nya. Bukan lihat janjinya, bukan lihat harapannya, bukan lihat mimpinya, tapi lihat apa yang sudah dilakukannya. Si A, dia sudah melakukan apa? Gak perlu kemudian kita mendengarkan janjinya, karena apa yang sudah dilakukan itulah yang akan dilakukan. Karena itu menjadi terulang. Katakanlah kalau kita melihat Anies misalnya, apa yang sudah dilakukan Anies untuk Jakarta berubah enggak? Bagaimana pembangunannya, bagaimana hubungan dengan masyarakatnya dan sebagainya. Itu bisa dilihat. Kalau kita lihat lewatkan Kamil, apa yang sudah dilakukan untuk Jawa Barat misalnya, atau lihat Khofifah apa yang dilakukan oleh Jawa Timur, itulah yang nanti akan dilakukan ketika seseorang atau mereka ini akan menjadi pemimpin bangsa. Jadi terkait dengan Anies misalnya, kita lihat apa yang sudah dilakukan. Ada perubahan enggak? Mesti objektif, mesti jujur, meski melihat faktanya. Kalau memang ada perubahan, maka wajar kalau kemudian orang memprediksi kalau Indonesia dipegang Anies akan terjadi perubahan. Kan gitu teorinya, mudah untuk membuat sebuah simulasinya. Kalau kemudian kalau partai politik atau yang lain itu kan melihat siapa yang punya potensi untuk menang. Dalam konteks ini kan soal lamar-melamar itu adalah simbiosis mutualisme, di mana seorang laki-laki mau melamar perempuan, ya perempuannya mau, laki-lakinya butuh, gitu. Begitu juga sebaliknya, calon mertua melamar laki-laki, ya karena dia sudah mengukur, menghitung. Begitu juga terkait dengan pilpres, capres, cawapres, ya siapa yang akan melamar, ya kalau keduanya saling membutuhkan, tentu akan terjadi lamaran. Partai politik butuh, Anies butuh, dan jelas Anies itu kan butuh para partai politik. Sementara partai politik butuh efek elektoral. Kenapa sekarang ketika begitu gencar untuk meminta mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang Anies di Jawa Tengah, mengundang para ulama P3 di Jawa Tengah, Anies yang diundang, bukan gubernur Jawa Tengah yang diundang. Begitu juga di Jogja, ketika DPW kemarin mengadakan harlah, Anies yang diundang dari Jakarta. Kalau harlah DPW P3 di Jakarta, Anies yang diundang, itu hal biasa. Tapi kalau kemudian harlah yang diadakan oleh DPW P3 di Jogja, Anies yang diundang, berarti kan sesuatu. Itu saja untuk membacanya. Terus kalau kemudian di Jakarta orang teriak tentang Anies, terus kemudian ada Anies, orang berkumpul banyak, ya biasalah namanya Anies gubernur Jakarta. Tapi kalau di Makassar yang berkumpul banyak orang menyambut Anies, apalagi teriak presiden-presiden. Di Jawa Timur, Surabaya, orang berkumpul banyak karena teriak presiden-presiden. Begitu juga yang di Jogja, dan di beberapa daerah yang lain orang teriak presiden. Ini kan fenomena yang tentu di luar kebiasaan. Disinilah kemudian akan dibaca menjadi potensi untuk masuk dalam bursa Pilpres 2019 atau 2024, dan ini akan menjadi signifikan dan alat ukur bagi partai-partai politik. Begitu juga bagi para aktivis, dan juga bagi para politisi. Begitu juga bagi para pemilik dana atau para pengusaha. Ini akan terus dibaca oleh mereka bahwa Anies ini kok berbeda.
ya. Hmm. Mereka kemudian membandingkan survei. Survei itu tidak lihat hari ini, tapi potensi untuk ke depan survei itu seperti apa. Itu juga mereka akan lihat. Melakukan survei 3 kali misalnya, trennya seperti apa akan melihat. Nah, lepas dari itu semua, memang Anies ini adalah seseorang yang hari ini dianggap fenomenal, begitu sama mirip dengan Pak SBY yang dianggap fenomenal 2014 dan juga dianggap fenomenal 2004, dan SBY Pak Jokowi mohon maaf Ya, Pak dianggap Jokowi waktu fenomenal itu. pada 2014. Ada yang mengatakan Mardhani Alisera misalnya, Anies Iya. itu dipasangkan dengan siapapun akan menang katanya. Ya, itu fenomena 2009 Pak SBY dipasangkan sama siapapun menang. Pak Jokowi 2014 itu semua berebut dipasangkan dengan siapapun akan menang. Nah, ini akan menjadi sebuah fenomena politik baru yang sepertinya menjadi ritme 10 tahunan gitu ya. 10 tahunan setelah Pak Macam SBY, banjir rutin kemudian ya. Pak Jokowi, kemudian sekarang Anies Baswedan. Orang mengatakan ini unstoppable nih. Ini nggak bisa di stop lagi ini, karena memang gelombang dukungan. Kita bisa bayangkan fenomenanya samanya apa? Relawan yang memberikan dukungan itu menjamur berdiri sendiri-sendiri, terus kemudian tanpa dibiayai dan terus menerus bekerja untuk menjadikan seseorang jadi presiden. Itu kan fenomena Pak SBY pada saat itu, fenomena Betul. Pak Jokowi pada saat itu, dan sekarang fenomena ada di dalam diri Anies. Nah, Mas Tony, ini apakah presidensial threshold akan menjadi halangan? Tentu kan ini nanti menentukan siapa calon wakilnya, gitu kan. Ini menjadi bahan negosiasi berbagai partai ini. Apa yang dilamar atau melamar nantinya Anies? Kalau analisa Mas Tony, perhatian Mas Tony terhadap perkembangan ini macam mana, Mas Tony? Itu akan terjadi sebuah komunikasi. Saya gambarkan beginilah misalnya, karena Anies ini adalah sebuah fenomena, maka dibutuhkan, gitu kan. Tentu sudah melakukan penjajakan komunikasi yang intens. Bukan hari ini, tapi sudah mungkin setahun yang lalu itu dilakukan komunikasi dengan berbagai partai. Siapapun yang melakukan inisiasi itu nggak penting. Jadi dalam konteks ini siapa yang dilamar dan siapa yang akan melamar nggak penting. Pada akhirnya bahwa keduanya saling membutuhkan. Misal untuk PKS, P3, PAN, kita bisa bayangkan kalau P3, PKS, PAN tidak memberi konstituennya atau orang-orang yang selama ini memberikan dukungan kepada mereka itu mendukung Anies, dan mereka akan siap untuk kecewa ketika 3 partai ini tidak mendukung Anies. Dalam konteks ini bisa sangat mudah untuk dibaca. Misalnya sampai Anies nggak nyalonkan diri, ini nggak ada kenaikan, ini ketika bisa collab, bisa habis. Ya, terus kemudian PAN sudah ditunggu itu oleh Partai Umat, ya. Itu bisa habis juga. Gitu. PKS bisa juga oleh Gelora. Ya, Tapi kalau kemudian mereka curi star, terus kemudian menunjukkan bahwa mereka akan memberikan dukungan kepada Anies, itu elektabilitasnya akan naik. Ini memang kondisi politik sedang seperti itu. Tapi dulu kan koalisi masih 2,5 tahun lagi, koalisi masih berjalan. Apakah ini menjadi masalah atau bagaimana, Mas Tony? Ya, jadi mestinya bicara dulu dengan pimpinan koalisi gitu. Kira-kira seperti itulah gitu. Ya, bicara dengan Pak Jokowi, bicara dengan Bu Mega, memahami kondisi partai mau mati atau mau eksis. Karena di kalangan partai ini akan berpikir 10 tahun ke depan, bukan 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang kemarin kita bersama-sama, tapi 10 tahun ke depan apakah pas, cocok, tepat, dan kemudian menguntungkan kalau kita bersama-sama. Ya, mereka bersikap rasional. Katakanlah misalnya P3 bilang sama PDIP, Ibu Mega, kita sudah 10 tahun kita bersama-sama dengan keharmonisan, dengan kenikmatan, dengan segala nostalgia yang kita senang. Tapi Bu Mega kan tahu 10 tahun ke depan itu situasinya, kondisinya
suasana politiknya berbeda dengan Hmm. suasana 10 tahun yang lalu. Kalau kita bersama-sama apakah cocok? Sepertinya Hmm. nggak cocok. Karena itu kita saling mengerti, saling paham. Biarlah saya dukung Anies misalnya, gitu kan. Begitu juga PAN. Kalau PKS kan nggak ada beban karena memang berada di luar koalisi, gitu loh. Begitu juga Nasdem, apalagi kondisi Nasdem sekarang dengan PDIP hubungannya kurang harmonis. Agak sulit membayangkan kedua partai ini bersatu mengusung paslon tertentu. Tapi Sepertinya agak sulit. para nasionalis ya di PDIP juga kan ada 3 kelompok atau lebih ya. Kelihatannya para nasionalis ini terlihat juga akan mendukung Anies. Akankah terjadi sebuah bola liar di PDIP ketika kan yang penting kalau partai itu menang maunya gitu. Apa gimana? Atau menang bersama? Itu yang jadi masalah di kita kan. Iya, Rakyatnya kalau juga. partai itu yang pertama menang, yang kedua menang, yang ketiga menang, gitu kan? Gitu. Itu jadi 3M, gitu kan? Hmm. Menang, 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 menang. menang, gitu loh. Sudah berpikir menang aja kadang kepleset jadi kalah, apalagi nggak berpikir Begitu. menang. Soal yang lain-lain itu nomor sekian, Udah gitu. orang Bogor bilang Nah, juga kumahang ada kewai. fenomena di mana misal kayak Gerindra, gitu kan. Hmm. Pak Prabowo yang mau tidak mau harus didukung untuk mencalonkan diri karena ini kotel efek. Kita bisa Iya. bayangkan untuk 2024 jikalau Pak Prabowo tidak nyapres, ya Hmm. bagaimana nasib di kursi DPR. Maka secara umum dan mayoritas ya mereka mempertahankan kepentingan kursinya dengan mendorong secara maksimal Pak Prabowo untuk nyapres. Nah, kepentingan-kepentingan ini kan menjadi sebuah variabel dalam penentuan politik. Hmm. Jadi bukan aku mau apa, ideologiku apa, tapi bagaimana nasib partai ke depan dan bagaimana suara konstituen, karena akan sangat bergantung kepada konstituen dan konstituen maunya apa. Disinilah yang sesungguhnya akan menjadi variabel penting di dalam menentukan pilihan untuk dukung siapa. Jadi dalam politik itu tidak hitam putih, dalam politik itu banyak variabel yang kemudian akan menjadi pertimbangan-pertimbangan partai. Begitu juga sekarang masih banyak orang bicara tentang cawapresnya siapa kalau Anies maju gitu loh. Makanya Pak Mardhani Alisera cawapresnya siapapun Siapapun. menang gitu kan. Kata Pak Mardhani Alisera. Tapi cawapres itu variabelnya lebih sulit. Memprediksi capres itu lebih mudah daripada cawapres. Ya, kita dipertontonkan pada fenomena 2019 kemarin. Ma'ruf Amin nggak pernah itu muncul namanya. Yang ada adalah Pak Jokowi dan dengan berpasangan dengan Pak Mahfud MD. Tahu-tahu hanya jarak berapa jam berganti itu dengan Pak Ma'ruf Amin. Padahal jas sudah dikirim ke istana gitu kan dan siap dipakai gitu. Nah, inilah cawapres agak misteri. Kenapa? Karena variabelnya banyak, akhirnya susah untuk diprediksi. Di antara variabelnya adalah dia punya partai atau tidak. Kalau nggak punya partai, dia punya elektabilitasnya. Pertama elektabilitas lah. Kalau elektabilitasnya memungkinkan. Kedua, dia punya partai apa enggak. Jadi kalau ada orang punya elektabilitas, yang punya partai dengan yang tidak punya partai sama-sama tingkat elektabilitasnya, orang akan pilih yang punya partai. Dan kemudian dilihat juga cuannya ada enggak, kan? Isi tasnya ada enggak. Orang yang elektabilitasnya sama tapi isi tasnya beda, ya tentu memilih kepada yang isi tas. Yang ketiga, rekomendasi dari siapa? Karena itu bisa mendowngrade. Ya, orang yang direkomendasikan, katakanlah satu direkomendasikan dari PBNU, yang satunya tidak lagi direkomendasikan PBNU, ya orang akan memilih yang direkomendasikan PBNU, misalnya seperti itu. Ya, variabel-variabel ini dinamis yang seringkali bermunculan pada saat dia kalau cuan bisa kelihatan lah. Tapi kalau elektabilitas itu dinamis, begitu juga rekomendasi itu dinamis. Luar biasa. Ini kata orang apa tuh pepatah, tak ada yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Jadi masyarakat atau pendengar siap-siaplah menanti kejutan apa yang akan terjadi di tahun-tahun ini ke depan begitu. Dari itu supaya ada balance, ada kontrol moral, ada injeksi ideologi,
Hmm. ada semacam idealisme yang tetap masih dipertimbangkan rakyatlah yang harus bicara dan rakyat ini harus mayoritas. Hmm. Karena yang dilihat partai itu bukan apa katamu, tapi berapa jumlahmu. Nah, Itu kalau akhirnya jumlahnya begitu. banyak yang menyuarakan idealisme, jumlahnya banyak yang Bicara. menyuarakan hal-hal terkait dengan etika, moral, dan kebaikan, nah ini Hmm. baru berpengaruh. Kalau cuma satu orang sehebat apapun nggak akan berpengaruh, 5 orang nggak akan berpengaruh. Tapi kalau yang membicarakan ini ada alas 100 juta orang, nah itu Hmm. dilirik oleh partai. Itu dia, memang begitu pula kalau demo masa lalu. Tapi sekarang kita bahas masalah lain, Mas Tony. Ini juga kelompok orang yang peduli terhadap bangsa ini ketika melihat langkah catur yang dimainkan oleh petinggi bangsa masalah ibu kota negara di Panajam sana. Rupanya tajam sekali ini. Pak Azumadi Azza bersama 45 tokoh Penajam apa nasional. tajam ini? Penajam bagaimana gitu, Mas Tony? Ya, penajam apa tajam maksudnya? Nampaknya masalah ini menjadi tambah tajam gitu. Karena ini tokoh-tokoh ini bilang katanya 466 triliun. Ini kata orang DPR bisa 1.500-an triliun. Bo. Tokoh ini mau masuk ke judicial ribut, tapi kan nomornya belum ada ke MK. Hang Heng Hong ini masih konstitusional ini kan. Apa yang akan terjadi nanti inskonstitusional lagi seperti apa Cipta Kerja kemarin lagi. Tapi ini kan jalan semua. Negeri ini kan ada relnya harusnya yang perlu dipahami konstitusi sebagai sumpah para pemimpin itu gitu. Gimana Mas Tony kisahnya ini? Ya, soal IKN ini ada yang melihat ini problematis, ada yang melihat ini tantangan, gitu kan? Ya, ada yang kemudian melihatnya ini bahaya, ada yang melihatnya pesimis dan seterusnya lah. Ini yang kemudian terjadi. Tetapi apapun itu, bahwa IKN ini adalah program mercusuar, maka akan menjadi sebuah catatan sejarah. Apakah ini akan menjadi catatan sejarah yang menggembirakan atau menjadi catatan sejarah yang kelam? Ini akan sangat bergantung kepada dua hal. Yang pertama, proses yang akan dilalui di dalam memindahkan ibu kota ini itu lancar, ya kan? Terus kemudian dan sukses. Jadi, yang kedua adalah bahwa ketika itu jadi, maka kalau ternyata sudah jadi, lalu ternyata memang sesuai yang diharapkan, sesuai yang katakanlah misalnya sesuai yang sesuai yang diinginkan, karena menjadi solusi terhadap ibu kota, maka ini akan menjadi betul-betul istimewa dan mendapatkan apresiasi oleh sejarah. Pada akhirnya kan sejarah yang akan mencatat nantinya. Tapi kalau sampai ini tidak jadi, ini sampai seperti Hambalang misalnya, ini maka akan menjadi problematis dan sejarah kelam. Atau juga jadi tetapi tidak menjadi solusi, misalnya justru lebih banjir dari Jakarta, justru para pegawai tidak minat ke sana, malah pada pensiun karena terlalu panas kan, daerah sana saja batu bara dan minyak misalnya, atau yang lain-lain, maka ini juga akan menjadi sejarah kelam. Jadi akan dicatat oleh sejarah apakah ini ada sejarah istimewa, akan dikenang oleh bangsa untuk ratusan bahkan ribuan tahun ke depan, atau akan menjadi sebuah sejarah yang kelam, sangat bergantung kepada apakah sukses memindahkan ibu kota ini. Yang kedua, apakah ketika dipindahkan betul-betul menjadi sebuah solusi. Nah, ketika kita mencoba untuk sedikit melakukan sebuah pembedahan, sekarang banyak orang yang mengkhawatirkan karena dianggap problematis, sehingga muncullah niat rencana untuk judicial review di MK, memprotes terkait undang-undang agar terkait dengan IKN agar dibatalkan. Ini kan sedang terjadi sebuah proses untuk ke sana, sehingga karena suratnya belum ada, diadakan dulu petisi, dan bukan main-main. Ini yang membuat petisi itu adalah seorang 2 guru besar UIN Jakarta, mantan rektor 2 periode, Profesor Dr. Azumadi Azra, yang kedua adalah mantan ketua Muhammadiyah, yaitu Din Samsudin. Ini menurut saya sesuatu yang memiliki pengaruh cukup serius terkait dengan
IKN ini atau dukungan terhadap IKN ini. Nah, kalau kita coba lihat, gitu ya, coba kita lihat dari awal rencananya adalah dari 466 triliun untuk anggaran. Rencana awalnya 19,2% dari APBN, sisanya dari investor. Kemudian kemarin ketika Undang-Undang Ketok Palu itu berubah 53,3% itu dari dari APBN. Kemudian sisanya kurang dari 50% dari investor. Pertanyaannya, ada fenomena apa? Apakah karena uang negara sekarang lagi banyak? Itu dia. Atau apakah negara ingin punya saham mayoritas? Kenapa 53 bukan 51? Dan atau apakah karena memang tidak ada atau investor yang minat itu sedikit? Ya. Ini serba mungkin. Kalau investor yang minat sedikit, ya ini bahaya. Kenapa? Mereka berarti takut karena menggelontorkan uang sekian banyak, terus kemudian takut nggak jadi. Karena investor itu kan berpikirnya untung rugi. Kalau aku keluar modal segini, untungnya apa? Apalagi ini pembangunan real dalam bisnis. Yang mendukung presiden, mendukung gubernur, mendukung wali kota saja, mereka berbisnis kok, mengeluarkan modal dengan cara mendonasikan untuk kampanye, nanti pengembaliannya berapa? Apalagi ini real bisnis atau bisnis real, ya pasti berhitungannya ketat. Ya, dan mereka punya kalkulasi untuk itu. Ya. Kekhawatiran itu tetap ada kalau sampai kemudian terjadi kerugian. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu tinggal 2 tahun. 2,5 ya. 2 tahun. Ya. Jadi kekhawatiran untuk gagal itu menjadi besar, khususnya bagi para pengusaha atau bagi para investor. Beda kiranya kalau Pak Jokowi misalnya baru 2 tahun menjabat sebagai presiden di periode awal, kemudian punya gagasan pindah ibu kota. Nah, ini mungkin banyak investor yang tertarik. Karena apa? Masa Pak Jokowi 3 tahun dan kemungkinan dia akan ditambah menjadi 8 tahun cukup untuk merencanakan. Tapi kalau tinggal 2 tahun, nah, siapa yang menjamin bahwa presiden yang akan datang siapapun itu akan meneruskan program ini? Kalau tidak diteruskan program ini, undang-undangnya dicabut, ya uang sudah terlanjur tergelontorkan. Ini menjadi masalah karena membangun ibu kota itu tidak bimsalabin, bukan setahun 2 tahun. Itu bisa lama sekali. Yang kata Pak Zumardi, bangun rumah mewah aja nggak cukup 2 tahun, apalagi ini ibu kota. Satu gedung saja itu butuh makan waktu berapa tahun. Inilah yang kemudian menjadi hitung-hitungannya juga bagi investor. Mereka membaca siapa nanti calon sebagai penerus Pak Jokowi. Belum lagi soal ekonomi saat ini lagi kurang bagus. Ya, prediksi akan 5-8 pertumbuhan ekonomi untuk 5-8% tahun 2022 on gitu kan. Tapi sekarang ternyata 3,6%. Ini juga akan mempengaruhi para investor untuk mempertimbangkan jadi berinvestasi atau tidak jadi berinvestasi. Jadi artinya bagi dunia usaha ini juga dalam tanda kutip rawan ketika mereka ikut serta menjadi investor di sana. Meskipun mereka sudah babak belur oleh netizen gitu loh. Ini investornya ini A, C, B, lihat ya mereka sendiri para investor pusing gitu loh. Tapi udah dihajar habis-habisan sama netizen gitu loh. Ya kasihan juga sih. Ya luar biasa. Kita lihat saja sandiwara dunia ini akan sampai di mana, karena luar biasa kalau ini merupakan sebuah ikhtiar dari menempatkan sisa cerita hidup manusia, artinya sebuah bekas-bekas yang ditinggalkan dari seorang pemimpin ya. Nah, Mas Tony, ya belum lagi nanti soal Jakarta itu. Wah, ini memang sesuatu yang sangat rumit ya, sesuatu yang sangat ya bisa dikatakan problematis dan sebagainya. Ini istilahnya kalau kalau dikalkulasi itu
berat banget, berat banget. Tetapi ya sejarah akan mencatat apakah ini sukses atau tidak. Sejarah akan mencatat karena harus melalui dua hal. Bagaimana prosesnya, terus kemudian sampai betul-betul jadi, dan setelah jadi apakah itu menjadi sebuah solusi. Dan ini akan dicatat. Kalau tidak jadi, maka akan catat sejarah juga menjadi sejarah yang kurang bagus. Nah, ini hari Mas Tony, hari pers nasional tanggal 9 Februari ya. Pendiri atau tokoh persnya itu namanya Tirto Adi Suryo. Boleh diingat pula sebenarnya buat para pemimpin kita ini, usia bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi berapa lama kita akan dikenang dalam kehormatan. Nah, pengenangan kehormatan kan kita tahulah, Bapak pemimpin bangsa kita ini ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat, bahkan ada yang campur aduk. Ada masa yang terhormat, ada masa yang tidak terhormat. Atau cerita lain nanti di yaumil akhir baru kita tahu apakah dia terhormat atau tidak. Apa dari hari pers ini yang ingin saya tanyakan Mas Tony, ini kan sebagai insan pers juga, apakah masih berperan Mas Tony ketika oligarki sudah masuk ke dalam dunia pers, tapi suara sosmed itu apakah termasuk pers, tapi tidak bisa diukur kan? Macam mana Mas Tony keadaan sekarang dan peranan pers dalam kehidupan masyarakat kita ini Mas Tony? Ya, saya ingin mengawali dari apa yang pernah diucapkan berulang kali oleh Anies Baswedan. Beliau mengatakan bahwa saya tidak takut apa yang diomongkan orang sekarang, tapi saya takut apa yang akan dicatat oleh sejarah nanti. Kan? Jadi bicara tentang usia, ada usia kualitatif, ada usia kuantitatif. Ya, usia kuantitatif itu ya itu yang kemudian diajarkan dalam Islam juga. Berapa banyak amalmu, berapa banyak kontribusimu, berapa banyak manfaatmu yang kau wariskan, bukan berapa banyak usiamu. Itu kira-kira seperti itulah. Ya, pers itu kemudian mencatat manusia-manusia, tokoh-tokoh yang mengukir sejarah dengan gemilang, diukur dari manfaatnya, kontribusinya kepada masyarakat, bangsa dan negara ini, yang kemudian memiliki peran yang sangat signifikan pers ini. Ya, meskipun dalam perjalanannya orde lama maupun orde baru sempat memang terbatas, tetapi saat ini gitu kan, apakah tidak kalah terbatasnya? Sama sebenarnya gitu kan. Cuman di sini ada era medsos. Jadi akhirnya setiap orang kemudian menjadi berpeluang untuk menjadi insan pers. Dia bisa mencatatkan apa saja di dalam di ruang publik gitu loh, dibaca oleh bisa ribuan orang. Misal saya punya kawan bikin podcastnya namanya Pada Suka. Kemarin saya wawancara tentang PBNU dan hubungan relasi PBNU dan PKB pasca Muktamar. Berapa? Padahal ini tidak berizin, yang namanya podcast itu kan. Ya, terus kemudian tidak berizin, dan tidak ada kewajiban untuk izin. 3 hari itu sekitar 40.000 yang membuka gitu kan. Ini kan sebuah fenomena di dunia media sosial yang kadang-kadang atau bahkan seringkali menjadi opinion leader. Apa yang dibicarakan oleh medsos itu akan diambil menjadi berita dan juga talk show di TV-TV. Ini pada akhirnya medsos mendahului TV. Contoh sekarang di Wadas Lintang, pers belum bicara, betul, masyarakat semua medsos sudah penuh gitu kan, yang ditangkap, yang di ini gitu kan. Memang, tapi pada akhirnya karena bertahun-tahun medsos ini berjalan, pada akhirnya masyarakat pun memiliki filter dengan sendirinya, cerdas di dalam membaca, karena ini adalah sebuah pembelajaran secara natural yang terus-menerus terjadi. Ya, oleh karena itu mesti kita berterima kasih kepada pendiri Dewan Pers gitu kan, nah, yang sekarang kemudian diperingati hari ulang tahun, tetapi sadarlah bahwa dunia sudah berubah terkait dengan fenomena pers di dunia ini. Karena perubahan inilah kemudian masyarakat bisa menjadi memiliki media masing-masing tanpa punya izin, tanpa juga punya tanpa harus memiliki standar sebagaimana pers-pers yang sudah besar di era bahkan sebelum
sebelum medsos ini. Medsos ada. Jadi manfaatkan ya media sosial ini untuk menjadi sarana berkomunikasi kepada publik, dan itulah hakikat pers. Karena di dunia, di pers inilah orang tidak hanya menyampaikan berita, tapi juga orang mempengaruhi cara berpikir orang lain. Dan orang juga, pers itu juga memiliki peran edukatif selain peran informatif. Karena itu mereka yang aktif di dunia media sosial mesti juga tidak hanya memiliki tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga nilai-nilai edukatif mesti juga harus menjadi sebuah pertimbangan. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa pers itu bisa merubah dunia. Artinya orang yang berada di dalam pers dan begitu juga orang yang aktif di dunia media sosial mesti berpikir bagaimana mampu mempengaruhi dunia ini ke arah yang lebih baik, terutama dan khususnya bagaimana mampu mengaruhi rakyat dan bangsa ini kepada perubahan-perubahan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Inilah menjadi alasan saya kenapa saya menulis, karena memang saya ingin ikut sedikit berkontribusi menjadi titik-titik kecil di bangsa ini untuk mampu memiliki pengaruh dalam sebuah perubahan masa depan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk negeri kita dan tentu hidup di dunia ke depan akan lebih baik lagi. Mas Tony, terima kasih. Tidak boleh pers itu dibunuh, itu dia. Pers itu diintimidasi, pers itu dibungkam, dibeli juga peran pers terhadap perjalanan sejarah bangsa ini luar biasa. Barangkali belum tentu Indonesia merdeka kalau dulu tidak ada pers, termasuk khususnya saat itu adalah radio. Sebagaimana Rasul sekarang juga punya radio. Alhamdulillah. Radio sampai akhir zaman insya Allah. Terima kasih Mas Tony atas bincang-bincangnya pagi hari ini di radio yang dibiayai oleh para pendengar juga ini Mas Tony. Mudah-mudahan Allah berikan semoga makin jaya. Amin. Jaya dalam pengertian kontribusinya makin besar untuk ikut membangun perubahan ke arah yang lebih baik umat dan bangsa ini. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.